Pengen sukses atau pengen masuk surga? Siap kalau ke surganya sekarang? Insyaallah. Dan kok disuruh pilih antara sukses dengan surga? Oh enggak, aslinya satu jurusan, ya. Jadi justru kesuksesan terbesar itu aslinya salah satunya kalau berhasil nyampe surganya Allah. Bukan berhasil punya jabatan di dunia, bukan berhasil dapat centang biru, ya. Bukan akhirnya dia naksir sama kita, bukan ya. Jadi yang paling penting adalah tambah dekat sama Allah nih, ya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, aslinya bukan manusianya yang jago, tapi adanya yang ditolong sama Allah. Maka yang mesti kita tanya setiap hari, sudah layakkah diri kita ini ditolong sama Allah? Ya, karena kalau tidak ditolong Allah beneran nggak bisa apa-apa manusia itu, ya. Maka apapun cita-citanya, hakul yakin yang bisa membuat kita nyampe ke cita-cita tersebut adalah Allah tolong atau enggak. Maka bismillah, salah satu yang mesti kita upayakan adalah jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buat Allah gak mau nolongin kita, ya. Nah ini kita mesti coba bahas insyaallah. Salah satu yang bikin Allah gak mau nolong dan Allah tidak suka bagi kalangan pemuda adalah salah satunya pacaran. Ulangi. Ada yang pacaran di Anur Prima? Ada yang pacaran? Oh ya udah, pertanyaannya diganti ya. Yang kalian tahu di sampingnya dia punya pacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Kan baru ketahuan ya. Oke, bismillah. Berarti nasihatnya satu ya, putusin ya. Kalau ditanya kenapa putusin aku, bilang disuruh koko gitu ya. Begitu, tenang ya. Udah, sok dikasih waktu berapa? Cukup 5 menit buat putusin, cukup? Cepetan ambil WA-nya sekarang ya. Insyaallah. Ya, istilah ya. Ya, kita bahas dulu sebentar terkait bagaimana Islam itu memuliakan kalian ya, anak-anak muda yang mengabdikan dirinya dalam ketaatan. Wabil khusus terutama para perempuannya, para akhwatnya. Yang akhwat mana? Angkat tangan. Ya, kelihatan lagian ya. Insyaallah. Apa bedanya yang kerudung? Yang SMP. Oh, banyakan SMP. Baik, istilah. Baik, istilah. Tinggal apa nih? Apa sih? Yang di atas jangan gini. Lanjut, bismillah. Baik, berpesan dulu sekali lagi, tetap memesankan ini kepada seluruh adik-adik kita yang disayangi Allah. Bismillah, buat yang akhwat, beneran ya, muslimah itu, kalian itu amat sangat disayangi, dimuliakan Allah. Sampai-sampai Allah memberikan aturan begitu lengkap, begitu komplit, begitu ketat untuk para wanita, ya. Karena untuk benar-benar menjaganya. Sehingga bahkan punten izin, kalau laki-laki yang ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, ya. Buat perjanjian dengan pencipta kaliannya. Kalau ternyata buat perjanjian dengan Allahnya nggak berani, mitsaqon ghalidha, termasuk menjaga, menafkahi, melindungi, mendidik, membimbing, maka jangankan menyentuhnya, memandangnya aja pun laki-laki tidak, ya, karena disuruh nunduk kan pandang. Masya Allah, ya.
Maka kita coba tes ya ini surveinya ya. Maka yang para akhwat dengar, ada hadir di belakang, pada punya Instagram nggak? Ya. Kalau misal ini ya, misalkan nanti suatu ketika Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misal ya, atau mungkin 7 personil BTS mualaf semua, lalu saking solehnya mereka hafal 31 juz, offset ya. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, serangkah ya. Mudah kan nyenengin wanita, tinggal dikasih khayalan mereka sudah bahagia ya. Insya Allah. Makanya pada suka dengan drama ya. Baik, istilah. Nih, beneran ya. Mau setampan apapun yang menghubungi kalian, mau tinggi, putih, langsing, ya mirip-mirip bihun gitu ya. Misalkan ya. Tapi kalau ngajakinnya pacaran, jawabannya tegas. Apa? Halalkan atau tinggalkan, Bang. Ya. Tak kenal maka taruh ya. Insya Allah nggak apa-apa ya, karena istilah gini, manusia kalau udah cinta sama manusia pasti pengen selamanya dengan orang dicinta, tidak? Masalahnya kan di dunia tidak bisa selamanya, mentok sama usia, nanti terpisah, jarak juga. Ada tempat yang memang untuk khusus bahagia selamanya, yaitu di surganya Allah. Terus kalau dia ngakunya sayang, ngakunya cinta, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalkan ya. Emang tahu Oyo? Jangan ya. Maka berarti omong kosong. Ulangi. Ya. Kalau ngakunya sayang tapi nggak berani ngadep ke ayahnya, anaknya terus yang di WA dimodusin, berarti hati-hati ya. Ustazah, kadang bilangnya kayak gini, kok kami tuh nggak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia WA gitu deh bangunin tahajud. Hati-hati, mukodimahnya udah kebaca ya. Assalamualaikum ukhti. Itu suara apa? Itu suara apa? Iya ya. Diperhalus lah, jangan buaya. Playboy syariah. Ya. Ikhwan syari ya. Insya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati kayak gitu. Jangan lupa tahajud ukhti. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Cekrek. Ih kok lama, aku udah tasyahud ukhti. Cekrek. Kasih lihat telunjuknya ya. Alhamdulillah. Tuh lagi sholat bisa bales, kan aku taruh bawah, jadi pas sujud bisa bales. Alhamdulillah ya. Kok kami tuh nggak pacaran kok, tapi selalu pergi juga ke pengajian aja kok. Di motor juga diganjel pakai tas biar nggak kena-kena ya. Begitu nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki-laki WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Suara apa itu? Alhamdulillah ya. Enggaklah kalian mulia demi Allah ya. Yang soleh asli tidak akan berani menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya. Ya, beneran ya. Sederhana, cari yang takut sama Allah aja. Kita nggak tahu nanti setelah nikah dia mudah emosi kah, main gampar kah ketika ada cekcok, atau mungkin mudah digoda pelakor di tempat kerjanya, nggak tahu. Kecuali satu, dia takut sama Allah. Ya, kalau takut sama Allah, insya Allah tidak akan berani nyampe naudzubillah kayak film-film azab Indosiar gitu, nggak akan berani ya. Insya Allah. Baik, istilah pemuda dulu nih yang jadi sukses. Saya lihat visinya. Ada yang hafal visi sekolahnya sendiri? Terwujudnya lulusan yang berkarakter Islami, cerdas, literatif, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Saya bahas dari visinya aja berarti ya.
cerdas. Ya. Salah satu hal yang cara paling baik bagi kita untuk memperkenalkan diri kita adalah perkenalkan diri kita dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Ilmu, takwa, prestasi. Beneran. Mungkin kalian akan pernah nanti menemukan orang yang dia mah mingkem orangnya, turun dari mobil mulutnya tertutup. Entah ketemu di pasar, entah ketemu di mall, tapi orang sekeliling kita yang menjelaskan siapa dirinya. Dia kan pendiri perusahaan itu. Dia kan penemu teknologi itu. Orangnya mah diem ngomong. Ya. Daripada segala hal, segala macam diomong, ya repot. Segala hal hanya tentang dirinya. Ya. Sekolahnya bagus, saya yang bangun. Mesin bagus, saya turnya. Anak di sini soleh, kan saya yang ngajar. Semua aja tentang saya. Ya. Enggak, aslinya Allah yang tolong, ya. Dan kadang omongannya suka hiperbola. Mendung, ngambek. Ngaco Allah. Udah tahu jemuran saya belum kering, masa mendung? Udah tahu Medan kalau mendung gini tuh suka macet. Lampu merahnya bisa 1 abad. Mulai hiperbola. Pernah nemu lampu merah yang panjangnya 1 abad? Ya. Macet, ngambek. Parah Medan. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu. Ya. Bangun, ngambek. Ma, ada sarapan apa, Ma? Nasi kuning, deh. Nasi kuning yang di depan. Kuningnya juga pucet. Tapi dicemilin abis pelan-pelan. Nyebelin. Ya. Bangun tidur, ngambek. Ya. Aduh, badan saya tuh remuk, toh. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun tidur? Enggak. Di kelas belajar, ngambek. Kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah. Bohong. Coba kepala pecah di kelas. Kasihan kan yang ngepel darah di mana-mana. Ya. Repot. Didengarnya enak atau enak? Enak atau enak? Sering denger yang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Nah, karena bisa jadi suara kita sendiri ya. Ngambek melulu. Ya. Nah, itu bilang. Nggak beneran ya. Pakai ilmu, takwa, prestasi. Ini wasiat ya, anggap ya. Kalau kita nggak ketemu lagi, mohon yang ini dijadikan pegangan. Orang bilang kayak gini ya. Masalah kemanusiaan yang paling besar katanya adalah kemiskinan, kelaparan, sama kriminalitas. Bohong, kurang tepat. Ya. Yang lebih bahaya dari itu semua, ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Orang nggak punya ilmu masih bisa lulus, demi Allah masih bisa. Ijazah bisa dibeli sekarang. Tapi kalau misalkan nggak punya nilai dalam diri, ya, diawali dengan nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak punya pemasukan, mulai lapar nggak pakai iman, jadinya nyuri, ngerembet semuanya, jadi kriminal. Gara-gara nggak ada ilmu, beneran, ya. Kata ulama terdahulu, ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapanmu ditaati. Bahkan ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa, tapi tidak bisa dicuri. Coba punya uang 1 miliar cash, repot nggak bawanya? Di kantong nggak muat. Takut dicuri orang nggak? Takut. Kalau ilmu beneran demi Allah, ya ringan dibawa. Apa kita pernah ngelihat ada kiai atau ustadz jalannya tengkleng begini? Ada. Oh lainnya. Kenapa ustadz? Iya, kayak kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah, nggak ada. Ya. Atau gimana ceritanya ilmu bisa dicuri? Ustadznya lagi tidur dicolokin flash disk gitu di kupingnya gitu, nggak bisa. Ya, nggak ada lubangnya, nggak ada portnya. Makin banyak ilmu, makin kokoh. Bukan kokoh Cina kayak gini ya, maksudnya kokoh kuat. Ya, Insya Allah. Beneran ya, sampai bisa dibilang kayak gini ya. Orang kalau udah sukses, itu kentut juga dianggap kata mutiara, ya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngomong seindah apapun dianggap kentut. Jangan ngomong kamu bau, ya. Alhamdulillah. Ya, beneran ya. Sibuk terus tingkatin diri kemampuan, ya.
Rumusnya sederhana. Kalau kita keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan lembut mendatangi kalian. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak bikin PR, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga sibuk push rank, ya. Yang lain juga nggak pada ngapalin, ya. Iya nggak apa-apa, tetap bisa makan, ya. Masih ada orang tua yang kepalang sayang, meskipun kalian jadi beban tetap diempanin, ya ada yang kayak gitu, ya. Tapi kalau tidak keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan keras menegur kita, ya. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya kelaparan, pahitnya diledek orang, dihina orang waktu reunian, jadi nggak pernah mau datang reuni lagi. Ya. Walaupun bukan sukses dunia tujuan kita mah, tapi Bismillah ya. Yuk jadi hebat. Islam melarang orang soleh sendiri di atas gunung, enggak. Tidak lebih baik daripada orang yang berada di tengah masyarakat, tapi dia jadi manfaat bagi orang-orang, meskipun setiap hari menahan godaan masyarakat. Ya. Kenapa di dalam rukun Islam zakat dulu baru puasa? Salah satu alasannya, puasa serajin-rajinnya orang puasa, yang dapat kebaikannya orang yang puasa. Tapi kalau zakat, siapa yang dapat manfaat? Orang banyak. Ya. Kan Islam rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam, bukan buat dihafal doang. Yuk, nggak boleh soleh sendiri, jadi manfaat. Ya. Orang mungkin sibuk gimana caranya nyebar lamaran setiap hari. Enggak, tenang aja. Ada orang yang seumur hidup gak pernah nyebar lamaran. Dia sibuk meningkatkan kemampuan dirinya. Seorang fotografer. Ada orang mau nikahan, minta tuh, Pak, saya mau difoto sama Bapak. Kapan, Mbak? Bulan depan. Maaf, jadwal Bapak penuh sampai bulan ke depan. Apa kata yang mau nikah? Saya rela nikahannya 3 bulan lagi. Yang penting difoto sama Bapak. Untung cuma ganti jadwal, bukan ganti calon. Repot. Tapi bismillah insya Allah. Ya. Kita keras sama diri kita, nanti Allah yang lengkapi. Ya. Lihat ya. Orang-orang yang pada sukses di dalam Islam, banyak yang dari muda-muda. Meskipun dulunya ngaco kayak gimana juga. Yang dari golongan tua, paling cuma Abu Sufyan. Sisanya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, jagoan semua itu dulu. Mati kafir semua. Tapi lihat anak-anaknya. Abu Jahal siapa anaknya? Ikrimah. Betul, jangan ragu jawabnya. Betul tadi yang dijawab, ada yang jawab Ikrimah, ya. Para ulama sepakat beliau sahabat Nabi. Kita dianjurkan mengucap radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada dirinya. Padahal bapaknya siapa? Abu Jahal, ya. Walid bin Mughirah, siapa nama anaknya? Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid bin Mughirah. Satu-satunya manusia yang nyaris bisa mengalahkan Nabi dalam peperangan cuman Khalid. Tapi setelah masuk Islam, menjadi pedangnya Allah, Syaitullah. Jadi kalau pengen jadi hebat, jangan nunggu nanti tua nyari Allahnya. Kok maksiat sampai 60 tahun, sehari sebelum mati tobat, bisa diampuni nggak? Bisa, demi Allah. Saking baiknya Allah. Asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kita masih ada umur sampai 60 tahun lagi? Ini yang lagi ngomong aja 5 menit lagi nggak tahu masih ada apa enggak. Ya. Dia terus mumpung dari muda. Kalau nanti iya Allah bisa ngampunin, cuman punten ya. Banyak yang telat. Akhirnya sul khotimah, ya. Ingat terus menerus dalam kebaikan. Ingat, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Kok matinya karena Covid? Tapi lagi sedang sujud terakhir, lagi sholat. Husnul khotimah. Kok matinya di masjid? Keren. Tapi lagi nyolong speaker, jatuh ketimpa. Ya. Husnul khotimah. Sedang apa, brother? Bukan karena apa. Ya. Terus istiqomah. Cerdas, literatif. Yuk lihat. Ya. Islam kuat karena literasinya. Ya. Kitab-kitab Turat masih ada sampai sekarang. Ya. Imam Nawawi meninggal 45 tahun usianya. Tapi meninggalnya sudah 800-an tahunan yang lalu, sampai sekarang masih punya pahala jariah. Ya. Umur 45, tapi dari sekian banyak kitabnya, kalau dihitung, maka rata-rata satu harinya Imam Nawawi itu menghasilkan 40 halaman kitab. Dan itu tidak mungkin, karena kan nggak mungkin lahir, langsung nulis, nggak mungkin. Ada waktu belajarnya, tapi beliau tuh seproduktif itu.
Atau contoh, salah satu buku yang membuat orang bisa baca Al-Quran. Warna hitam, ada 6 jilid disatuin. Buku apa namanya? Iqra. Siapa yang bisa baca Qurannya karena buku Iqra, angkat tangan. Salah satu adab dalam membaca kitab, kita mesti tahu nama mu'alifnya, penulisnya. Siapa penulis buku Iqra? Ada fotonya tuh di belakang, megang tongkat. Hah? Kiai Haji Asad Humam, berkah barakallah. Semoga Allah muliakan yang dijawab ya. Insyaallah. Kiai Haji Asad Humam cetakan buku Iqra yang terjual secara resmi, yang saya tahu ya, yang resmi ada 150 juta kopi. Berarti minimal beliau punya pahala jariah dari 150 juta orang ngalir tiap hari baca Al-Quran kepada beliau. Dan itu baru yang resmi, belum yang bajakannya. Ya, pindah. Ya. Udah di situ. Sudah, lanjut. Berapa kopi tadi? Iqra? Belum yang bajakannya. Kadang satu Iqra itu bukan satu anak, satu TPQ, satu TPA bisa satu Iqra. Isinya berapa puluh anak gitu. Nanti ada anaknya lagi bikin pesantren, pesantrennya ada 1000 orang santrinya. Oh, ngalir luar biasa. Ya. Padahal Kiai itu, Kiai Haji Asad Humam, kenapa di fotonya megang tongkat? Karena semenjak usia 18 tahun ya, beliau lumpuh nggak bisa jalan lagi. Mau milih apa? Ngambek sama Allah, ngambek dengan keadaan. Yang lain umur 18 tuh lulus SMA, baru masih asik-asiknya main. Beliau harus lumpuh duduk. Tapi pengen jadi jalan manfaat bagi orang. Mungkin beliau bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Apa yang diketahui? Huruf hijaiyah, ya itu yang diajarin. Tapi makin niatnya lillahi ta'ala kepada Allah, langgarnya sampai sekarang. Ya, Insya Allah. Ya, pakai literasi ya. Dan selanjutnya jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Ginilah pertanyaan sederhananya. Indonesia udah merdeka berapa tahun? Berapa? 77, tahun ini 78 ya. Punten jawab. Udah berapa kali 77 tahun ganti kurikulum? Ups ya. Sibuk ya bikin RPP semuanya ya. Lo revisinya ya. Punten ya. Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulum. Al-Quran sama Sunnah ya. Gitu aja udah. Ada orang bertanya kepada guru kami waktu itu, kok beda zamannya? Sekarang lebih ribet, lebih canggih, lebih wah, nggak bisa pakai Al-Quran dan Sunnah terus. Itu 14 abad yang lalu. Guru kami malah menjawab, bawakan masalah yang paling sulit di zaman ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu dan sudah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah mau, mudah nyampe sekarang masih ada wahyu turun. Kenapa tidak ada wahyu lagi turun? Karena dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah cukup jadi paduan kita. Panduan kita sampai hari kiamat nanti. Mudah bagi Allah membuat Nabi masih hidup sampai sekarang. Kenapa beliau telah wafat? Karena sunnah-sunnahnya telah cukup untuk menjadi panduan kita sampai hari kiamat nanti. Kitanya aja yang kejauhan. Ya, bismillah ya. Dilanjutin dulu sama gurunda kita, Hyunda. Nanti baru kita lanjut lagi ya.